Kalau lu merasa konten ini menjadi asupan gizi lu dan penyegar lu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, Bor. Oke Bor, balik lagi bersama saya Sidul Austin, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film Puss tahun 2009. Puss merupakan film fiksi ilmiah yang dirilis di negara Amerika Serikat pada tahun 2009. Film ini disutradarai oleh Meg Guigan dan dibintangi oleh Chris Evans yang pernah berperan dalam film Avengers Age of Ultron. Kalian pasti tahu lah. Film ini sendiri mendapatkan nilai 6 dari situs IMDb, namun dalam situs Rotten Tomatoes, film ini hanya mendapatkan nilai 23% saja. Ya walaupun film ini hanya mendapatkan 23%, tapi lebih keren lah daripada film manusia harimau, siluman ular, siluman naga, atau siluman tulak panto. Film ini akan menceritakan tentang sebuah organisasi rahasia milik pemerintah bernama Division. Organisasi tersebut memiliki tujuan untuk mengumpulkan orang-orang yang memiliki bakat khusus dan melatihnya untuk menjadi pasukan yang tak terkalahkan. Namun sayangnya perkumpulan ini mulai melakukan cara-cara yang kotor dalam menjalankan misinya. Ya sudah, daripada nyungur gak jelas, langsung saja putar Mas Bor. What's happening? Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang anak yang bernama Nick. Ia sedang bersembunyi bersama ayahnya. Di sana ayahnya berkata bahwa dia dan anaknya adalah manusia terakhir yang selamat di planet ini. Ayahnya menjelaskan, suatu saat nanti akan ada seorang gadis yang akan memberinya bunga. Tugas si Nick harus membantu wanita yang memberikannya bunga. Hal itu bertujuan agar mereka selamat. Di sini si ayah sudah menaruh keyakinan kepada si Nick bahwa Nicklah yang terbaik dan terhebat. Kemudian datang para pengintai yang akan menyerang ayahnya. Lalu datanglah seorang pria yang berkulit hitam manis seperti malika kedelai hitam berkualitas yang dibesarkan seperti anak sendiri. Ia bernama Carver. Dia sendiri adalah pemimpin organisasi divisi tersebut. Tujuan dia datang ke tempat itu untuk membunuh ayah si Nick. Karena dalam organisasi ini tidak mengizinkan anggotanya untuk mengundurkan diri, ayah si Nick yang menolak kembali lagi bergabung dengan organisasi itu langsung dibunuh oleh Carver dengan mudah. Scene berpindah ke rumah sakit. Di sana ada seorang wanita yang sedang berusaha melarikan diri dari tempat itu. Ia bernama Kira. Kira adalah satu-satunya orang yang selamat dari objek percobaan Carver, yang mana sebelumnya banyak menelan korban. Di mana Carver akan meningkatkan kekuatan seseorang dengan menyuntikkan obat. Namun percobaan Carver selalu menelan korban sehingga hanya satu yang berhasil hidup. Karena objek percobaannya melarikan diri, akhirnya si wanita itu menjadi burunan Carver. Kemudian scene berpindah di mana kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang menggunakan kekuatannya, dan dia adalah Nick yang sudah dewasa. Nick memiliki kekuatan untuk memindahkan atau menggerakkan barang hanya dengan pikirannya saja. Karena Nick memutuskan keluar dari organisasi itu, Nick pun melarikan diri ke Hong Kong dan berusaha menjalankan hidupnya sebagai manusia biasa. Nick kedatangan dua orang yang ternyata itu adalah pasukan dari organisasi divisi. Orang itu berhasil menemukan Nick dengan sebuah sikat gigi yang telah ditinggalkan Nick 10 tahun lalu. Mereka berdua mencari keberadaan si Kira yang sebelumnya kabur dari objek percobaan si Carver. Mereka berdua memiliki kekuatan yang bisa merasakan apa yang telah terjadi ketika orang itu menyentuh barangnya. Namun di sana Nick tidak bersama perempuan tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari kediaman Nick. Setelah itu, Nick kedatangan seorang anak kecil yang bernama Casey. Casey mempunyai kekuatan yang dapat melihat masa depan. Ia juga mengetahui bahwa Nick sudah kedatangan orang-orang dari pasukan divisi. Tujuan Casey menemui Nick untuk membantunya menemui Kira. Karena jika mereka tidak menemukan si Kira, maka hal yang buruk akan terjadi kepada mereka. Ketika mereka sedang berjalan, Casey merasakan ada orang-orang yang akan membahayakannya. Benar saja, mereka bertemu dengan pasukan divisi lain yang ternyata sedang mencari koper yang berisi sebuah obat untuk meningkatkan kekuatan. Di sana ada Xiaolu, dia bisa melihat masa depan seperti Casey. Dan yang lainnya memiliki kekuatan berteriak sekencang-kencangnya. Di
sana Nick diserang oleh orang-orang itu sehingga Nick terjatuh dan hampir mati. Xiaolu yang bisa melihat masa depan mengetahui bahwa Nick akan selamat. Akhirnya mereka meninggalkan Nick. Sementara itu, Kira terbangun dari pingsannya. Ia tidak tahu sebelumnya kenapa dia bisa berada di sini. Lalu Kira melihat cermin yang bertulisan 4100 Nick, dan tulisan itu sama seperti tulisan tangan Kira. Kira pun langsung pergi dari tempat itu. Balik lagi ke Nick. Nick diobati oleh seorang wanita yang bernama Teresa. Ia bisa menyembuhkan atau membunuh siapa saja dengan diusap saja. Nick dengan waktu yang cepat bisa sembuh seperti semula lagi. Cassie lalu memberinya bunga. Dan hal itu mengingatkan Nick dengan perkataan ayahnya 10 tahun lalu. Oke, jadi ibu Cassie dan ayah Nick adalah seorang partner dalam organisasi Division itu. Ibu Nick yang memiliki kekuatan bisa melihat masa depan, memberitahu ayah Nick dengan apapun yang akan terjadi. Nah, ketahuan kan sekarang di scene awal tadi si ayah Nick berbicara seperti itu. Oke, lanjut. Scene berpindah ke Kira di mana ia sedang berjalan di pasar. Tiba-tiba ia bertemu dengan pasukan pengintai Division. Akhirnya Kira dibawa oleh anggota Division tersebut. Ketika di dalam mobil, Kira menggunakan kekuatannya dan menghipnotis salah satu dari anggota tersebut. Kira mengatakan bahwa dirinya ingin ke toilet. Saat berada di toilet, Kira berhasil menghipnotis kembali anggota itu dan berpura-pura bahwa temannya telah membunuh adiknya. Hal itu membuat si anggota tersebut marah dan langsung menghabisi temannya. Si Eddie, gua panggil Eddie aja deh. Ia kemudian tersadar dan langsung menyerang Kira, sehingga di sana terjadi pertarungan antara Kira dan Eddie, di mana Kira berhasil membunuh Eddie. Namun gelang yang dipakai Kira jatuh dan pabuncar ke sana sini. Dan dari butiran kalung itulah yang akan menjadi sebuah petunjuk untuk Nick nanti. Kembali lagi ke Nick dan Cassie. Mereka berdua sedang berada di dalam mobil. Di sana Nick sedang menggunakan kekuatannya, namun sepertinya Nick masih butuh latihan untuk bisa menggunakan kekuatannya dengan baik. Nick kemudian bertemu dengan seorang pria yang bernama Hook Weathers. Ia memiliki kekuatan bisa merubah benda apapun sesuai keinginannya. Ya seperti tukang sulap lah. Di sana Nick meminta bantuan kepada Hook agar ia bisa merubah bentuk seperti manik yang dipakai Kira. Tujuannya agar ia bisa mengetahui keberadaan Kira. Oh ya, si Hook ini juga mantan anggota Division. Setelah mendapatkan bentuk manik, Nick dan Cassie mendatangi seorang wanita yang bernama Emily. Si Emily ini punya kekuatan yang menggunakan indera penciumannya, ya sama seperti anggota divisi yang di awal tadi. Di sana Nick meminta bantuan Emily untuk mengetahui keberadaan si Kira. Emily memberitahu bahwa Kira sedang berada di bandara Kwong-Tong Fire. Benar saja, di sana Nick dan Cassie bertemu dengan Kira. Ternyata Kira adalah pacar si Nick ketika masih menjadi anggota Division. Kira marah kepada Nick karena Nick tidak menyelamatkannya ketika Kira sedang menjadi objek percobaan Carver. Singkat cerita, mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Vinky. Si Vinky ini bisa menghilangkan aroma agar tidak bisa dilacak oleh siapapun selama orang itu berada di sekitarnya. Dan ia juga bisa merasakan ada siapa saja yang akan datang di sekitarnya. Nick meminta bantuan Vinky agar ia bisa menghilangkan semua aroma Kira. Ia sembari membangun rencana dan mencari keamanan untuk Kira. Kemudian mereka bergegas ke sebuah hotel untuk merancang rencana. Bukan rencana yang saya lihat, melainkan ngedul yang cipapang. Anjim! Sementara itu, Cassie yang sedang keluar secara tidak sengaja ia bertemu dengan Xiaolu. Xiaolu menjelaskan bahwa ayah Xiaolu menyuruhnya untuk menemukan suntikan tersebut. Dan ia juga mengatakan tentang kematian Cassie, walaupun masih bisa dirubah. Sebelum ia pergi, ia mengatakan bahwa jika mereka masih bersama Kira, maka semua orang yang ada di sekitarnya akan mati. Ia mungkin akan banyak diburu oleh pasukan Division. Xiaolu pun ngalewas sepunten heula. Ketika Kira dan Nick beres adus, ia merasakan ada anggota divisi yang akan menyerangnya. Dengan cepat mereka bergegas pergi dari tempat itu. Dan benar saja, mereka datang ke tempat itu untuk mencari Kira. Oke, di sini saya akan jelaskan apa tujuan dari si Carver dan para orang Cina itu mencari Kira. Jadi si Carver mencari Kira karena dia sangat membutuhkan Kira sebagai pasukan yang terkuat karena memang Kira lah yang selamat dari percobaannya. Sementara orang Cina itu mencari Kira tujuannya menginginkan obat yang mana obat tersebut dapat meningkatkan kekuatannya. Dan obat tersebut pernah digunakan oleh Kira.
Kemudian Nick menyuruh mereka berpisah, tujuannya agar musuh terkecoh. Akhirnya Nick berdua kembali bersama Casey. Casey menjelaskan jika saja dia tidak menemukan kopornya, maka ibunya akan terbunuh. Perkataan Casey pun mengingatkan Nick pada Kerper. Nick langsung bergegas menemui Kerper. Di sana Nick berusaha membunuh Kerper yang sedang bersama tangan kirinya yang bernama Victor. Kerper mengatakan bahwa Kira adalah buruannya. Pada diri Kira, Kerper akan menciptakan pasukan dunia yang tak pernah ada sebelumnya. Kerper berkata lagi, dia akan mati kecuali dia mendapatkan suntikan yang dibutuhkan. Dan ente tidak akan bisa mendapatkan obat itu dimanapun berada, kecuali menyerahkan Kira pada Ana. Dan di saat itulah terjadi pertempuran antara Victor dan Nick. Singkat cerita, Nick berhasil dikalahkan oleh Victor. Karena tidak ada gunanya membunuh Nick, akhirnya mereka pergi. Nick kembali berkumpul bersama rekannya, dan di sana Nick meminta bantuan untuk ikut campur dalam urusannya. Ia meminta bantuan kepada Emily dan Hook. Kemudian Nick menanyakan benda apa yang sebenarnya ada dalam koper tersebut. Kira menjawab bahwa dalam koper itu ada sebuah obat zat steroid yang bisa meningkatkan kemampuan, tapi bisa membunuh kita. Mereka ingin Kira kembali karena hanya Kira yang bisa selamat dari suntikan itu. Casey kemudian menghampiri mereka dan Casey menemukan sebuah kunci yang ada di bawah sepatu Kira. Lalu Emily langsung memeriksa kunci itu. Sementara Nick dan Casey sedang membicarakan koper itu. Ternyata koper itu telah disembunyikan oleh ibu Nick di dalam gedung yang terdapat dalam loket nomor 4100. Nah, sama kan seperti pada cermin di scene awal tadi pas si Kira. Di sana Casey menjelaskan bahwa jika kita ke sana, maka orang-orang Cina juga akan ke sana karena si Xiaolu dapat mengetahui keberadaan mereka. Emily berhasil mengetahui keberadaan koper itu. Namun ternyata ibu Casey telah menghilangkan gedung yang dimana koper tersebut berada di sana. Sementara Xiaolu bertemu dengan Teresa dan meminta bantuannya untuk mendapatkan koper tersebut. Sementara itu, Nick di sana sedang merencanakan sesuatu di mana Nick meminta Vinky untuk mencari siapa orang yang menghapus ingatan Kira. Dan ia juga memberikan sebuah surat di mana surat-surat tersebut adalah perintah dari Nick. Oke, di sini gue bakal jelasin lagi supaya gak ada penjelasan lagi di ending. Jadi Nick akan menghapus ingatannya agar dirinya tidak bisa diintai oleh pasukan Kerper atau pasukan divisi Cina. Nah, hal ini juga ternyata pernah dilakukan oleh Kira. Di scene awal, Kira bangun dari pingsannya dan ia sedang berada di dekat rumah perahu. Sebelum Kira menghapus ingatannya, ia menuliskan kata Nick 4100 agar ia bisa bertemu dengan Nick. Dan tujuan Kira menghilangkan ingatannya agar ia tidak diintai oleh para pasukan Kerper. Singkat cerita, mereka berhasil membuat koper replika yang sangat persis seperti koper yang dicari-cari. Dan dalam koper replika itu hanya berisi kecap. Di tempat lain, Xiaolu juga berhasil mendapatkan gambaran dan lokasi koper itu. Karena Xiaolu masih bisa menebak masa depan Nick akan berbuat apa. Oke, dan rencana pun dimulai. Mereka semua berpisah dan menjalankan misinya masing-masing. Misi pertama dilakukan oleh Vinky. Ternyata Nick merencanakan agar Kira diberikan kepada Kerper karena Kira sangat membutuhkan obat yang Kerper punya agar Kira tetap hidup. Setelah selesai dan mendapatkan imbalan dari Kerper, Vinky membuka surat itu yang ternyata isinya Vinky harus memberikan uang tersebut kepada Nick agar Nick bisa memberi upah kepada seseorang yang bisa menghilangkan ingatannya. Dan dialah orangnya, Wo Chiang. Dia mempunyai kekuatan menghilangkan ingatan dalam kurun waktu yang mereka diinginkan. Dan disinilah Nick menyuruh Wo Chiang untuk menghilangkan semua ingatan rekan-rekannya termasuk dirinya dalam kurun waktu 2 jam. Hal itu tujuannya agar dia dapat mengecoh para pengintai. Ketika Nick sudah berhasil menghilangkan ingatannya, di sana pula lah Xiaolu gagal mencari jejak Nick dan teman-temannya. Di waktu yang lain, Hook membawa koper replika dan akan menukar koper replika itu dengan yang asli. Sementara itu, Nick yang sudah hilang ingatan, kemudian ia membuka surat tersebut dan dalam surat tersebut bertulisan bahwa ada koper replika di kamarnya. Koper itu disimpan tujuannya agar mengecoh para pasukan division Cina. Namun saat ke kamar, di sana ada Tera dan langsung melumpuhkan Nick. Teresa langsung memberikan koper itu kepada pasukan Cina. Scene berpindah kepada pasukan Cina di mana koper itu hanya replika saja.
Xiaolu lalu memberitahu pasukan Cina tentang keberadaan koper itu dengan sebuah gambar gedung. Sementara itu, Kira dihipnotis oleh Kerper agar ia menuruti perintahnya. Scene berpindah pada Nick. Di sana Nick menyuruh Cassie untuk pergi dan bersembunyi. Ternyata Cassie juga sedang diintai oleh Xiaolu, dan Xiaolu sudah bisa mengetahui keberadaan Cassie. Saat Cassie masuk ke sebuah ruangan, di sana sudah ada Xiaolu yang mengancamnya. Namun tiba-tiba di sana ada Wo Qiang yang membantu Cassie dengan menghilangkan ingatan Xiaolu. Dan di sini Wo Qiang ingin membalas budi kebaikan ibunya Cassie dulu. Singkat cerita, Nick bertemu dengan Kerper dan melakukan penawaran, di mana Nick ingin menukar di mana lokasi koper tersebut dengan Kira. Seketika ia sedang diinterogasi oleh Kira yang sama-sama hilang ingatan, tiba-tiba Hook menjalankan misi Nick dengan menelpon dirinya untuk berbicara dengan Kerper. Hook berkata, "Lepaskan mereka. Jika kau ingin koper itu, aku tahu di mana koper itu berada." Dan mereka semua pergi ke gedung di mana koper tersebut berada. Saat mereka sudah mendapatkan kopernya, kemudian datang pasukan Division Cina menyerang mereka dan menginginkan koper tersebut. Di sini terjadi pertarungan. Ketika Kerper dan Kira akan pergi, lalu Nick datang dan berkata bahwa Kerper telah membohonginya. Saat bertarung, Nick langsung mengambil suntikan itu dan langsung menyuntikkan pada dirinya sendiri. Sehingga Kerper berprasangka Nick akan mati karena obat suntikan itu tidak cocok dengannya. Akhirnya Nick di sini berpura-pura mati. Saat mereka sudah pergi, lalu datanglah Cassie dan memberitahu koper yang asli yang disembunyikan ibunya. Ternyata koper itu terletak di tempat sampah. Dan yang tadi disuntikan pada Nick itu hanya obat yang bersih saus. Di akhir film, ketika Kira bersama Kerper di pesawat, Kira membuka tasnya dan melihat foto dirinya bersama Nick. Kemudian ia membuka surat yang pernah diberikan oleh Nick. Kira langsung mengingat rencana yang diberikan Nick sebelumnya. Dan dalam foto tersebut bertulisan "bunuh dia". Akhirnya Kira membunuh Nick dengan kekuatannya. Dan film ini pun udahan, Bor. Oke Bor, gue gak akan banyak bicara dengan film ini. Jika kalian tidak mengerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar, karena saya tidak akan memperpanjang durasi video ini dengan penjelasan akhir. Jadi kalian tulis saja di komentar. Oke, sekian dari saya. Mohon dikoreksi kembali. Sekian dan wassalam.